Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Gilman. Aku Syifa. Aku Alia. Selamat datang di Video podcast Syiar LDK Psikologi Dan LDK Dirasat Islamiyah. Assalamualaikum teman-teman. Kita semua pasti udah tahu bahwa media sosial dan dunia maya itu adalah tempat yang seru banget untuk bersosialisasi. Tapi di balik itu ada ancaman yang seringkali luput dari perhatian kita, yaitu salah satunya kita ambil contoh dari fenomena chat grooming. Bayangin deh, percakapan yang awalnya terlihat biasa saja ternyata bisa jadi jalan untuk manipulasi, memancing kepercayaan, dan bahkan menjebak kita ke hal-hal yang gak baik. Ini tuh bukan hal kecil, apalagi kalau kita kaitkan dengan ajaran agama Islam. Nah, Islam sendiri tuh sebenarnya udah ngasih reminder yang kuat banget soal interaksi kayak gini. Apalagi kalau udah merasa keluar batas. Coba deh, ingat ayat yang sering banget kita dengar, mungkin sudah familiar juga di antara kita, yaitu surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Nah, kadang tuh kita mikir, cuma ngobrol kok, tapi obrolan itu bisa jadi pintu awal ke sesuatu yang lebih buruk, kayak misalnya pelaku mulai meminta foto atau informasi pribadi. Kalau kita nggak hati-hati dari situ, bisa aja mereka pakai itu untuk memanipulasi lebih jauh. Serem kan? Makanya Islam ngajarin kita buat selalu jaga batasan. Ini nggak cuma soal lawan jenis aja, tapi juga cara kita membawa diri. Islam tuh ngajarin kalau dalam komunikasi kita tuh harus jaga adab, gak bicara yang berlebihan, gak pakai kata-kata yang bisa memancing perasaan, dan selalu ingat kalau setiap yang kita katakan itu ada pertanggungjawabannya di hari akhir nanti. Terus ada lagi yang menurut aku penting banget, yaitu menjaga privasi. Sekarang ini siapa sih yang gak aktif di sosial media? Tapi itu kadang kita lupa apa aja yang kita share itu bisa dimanfaatkan loh sama orang yang niatnya itu gak baik. Islam tuh ngajarin banget loh soal ini. Rasulullah SAW pernah bilang di dalam hadisnya, kurang lebih maknanya adalah kalau kita bisa menjaga rahasia kita sendiri, itu adalah bentuk perlindungan dari Allah. Jadi buat apa sih kita umbar-umbar sesuatu yang pribadi? Dan yang terakhir, aku tuh suka banget sama konsep Islam yang namanya hibs an-nafas atau menjaga diri. Itu tuh kayak pengingat banget buat kita kalau jiwa kita itu berharga banget. Kalau ada sesuatu yang bikin kita gak nyaman, baik di chat atau di dunia nyata, kita punya hak untuk bilang enggak atau ngejauh. Karena menjaga diri itu bukan cuma soal fisik, tapi juga mental. Dan Islam benar-benar peduli sama hal itu. Jadi teman-teman, poin pentingnya adalah jaga diri kalian, baik secara psikologi maupun agama. Kalau kalian lagi di situasi yang kalian merasa nggak nyaman atau merasa dimanipulasi, jangan ragu buat ambil langkah yang tegas. Ingat, menjaga diri itu bukan cuma tanggung jawab kita ke diri sendiri, tapi juga bentuk ibadah kita kepada Allah. Dan jangan lupa, akan selalu ada bantuan kalau kalian tuh butuh. Cerita ke orang yang kalian percaya, cari dukungan, dan yang paling penting adalah minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kalian. Mungkin itu aja obrolan kita pada podcast kali ini. Tetap jaga diri, tetap tenang, dan jangan lupa Allah selalu bersama kita. Semoga podcast ini bisa bikin kita semua lebih peka dan lebih waspada sama fenomena ini. Oke, selanjutnya kan kita nih sering ngedenger ya tentang kasus viralnya, kasus pelecehan yang terjadi
di Bandar Lampung yang mana melibatkan seorang siswi dan seorang guru bahasa Arab di sebuah sekolah Islam terpadu. Awalnya itu sih pelaku ini menggunakan modus dengan mengajak korban itu berkeliling dengan mobil membeli perlengkapan sekolah, tetapi dia melakukan pelecehannya itu di tempat yang sepi. Nah, naasnya lagi efek dari perbuatan ini itu mengakibatkan si korban itu mengalami trauma yang mendalam hingga tidak mau bersekolah loh selama berbulan-bulan, yang mana kasus atau pihak yang berwajib telah memberikan tuntutan hukuman yang berat khususnya dari aspirasi masyarakat. Nah, dalam pandangan Islam pun membahas tentang kasus pelecehan ini, yang mana Islam sangat menentang segala bentuk pelecehan dan mewajibkan perlindungan terhadap kehormatan setiap individu. Yang mana dalam Al-Quran Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Tidak itu juga, Rasulullah juga di dalam hadisnya bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik daripada orang yang menjadikan kehormatan saudara sebagai mainan. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari, yang mana kasus atau perilaku pelecehan ini sangat melanggar prinsip dasar Islam yang menjunjung tinggi kehormatan dan keamanan. Oleh karena itu, kita harus menegur atau misalkan mengintrospeksi diri kita, sudah sejauh mana kita dibekali oleh namanya ilmu-ilmu dalam Islam, dan selalu memberikan atau menegur orang-orang yang mana melakukan kesalahan di antara kita. Dan juga ada juga hadis yang mana mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudaramu baik ia berbuat zalim maupun dizolimi. Maka para sahabat bertanya, bagaimana menolong jika ia berbuat zalim? Rasulullah menjawab dengan mencegahnya dari kezaliman. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita semua terhindar dari tindakan keji ini dan selalu menjaga kehormatan sesama manusia. Nah, mungkin ada sisi lain nih, bukan hanya dari sisi pandangan Islam, akan tetapi ada pandangan dari sisi psikologisnya sendiri. Mungkin yang akan bisa, itu gimana ya kalau misalkan dari sisi psikologisnya, mungkin bisa dijawab oleh atau bisa dipaparkan langsung oleh Kak Sheila. Nah guys, jadi kasus yang mau kita bahas ini kan kasus kekerasan seksual ya, pelecehan seksual lah kita bilang. Dimana sih ini kejadiannya? Beberapa bulan yang lalu sih bisa kita bilang, itu di Panti Darussalam An-Nur, Kecamatan Pinang, Kabupaten Tangerang. Korbannya sendiri itu diungkapkan oleh Pak Zain, Kapolres Metro Tangerang, itu ada 7 orang. Di dalamnya itu ada 4 anak-anak dengan 3 orang dewasa. Indikator pelakunya sih ini ada, kira-kira ada penyimpangan orientasi seksualnya ya guys gitu. Terus untuk pelakunya kan ada 3 orang. Nah ternyata 2 dari pelaku ini tuh pernah jadi korban dari ketua yayasannya sendiri. Siapa sih ketua yayasannya itu? Yaitu misalnya ketua pemilik panti asuhannya itu Sudirman 49 tahun gitu. Terus pelakunya itu 2 lagi, namanya Yandi Supriyadi 28 tahun sama Yusuf Baktiar 30 tahun. Pelaku-pelaku ini tuh bakal terjerat pasal 6 huruf C dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud dalam pasal 76E JU pasal 82 UU RI nomor 17 tahun 2016 atau pasal 286 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kita bisa ngeliat nih teman-teman, apa sih ciri-ciri orang-orang yang kira-kira mereka nih merupakan korban gitu kan. Cuman nggak semua ciri-ciri ini tuh bakal terlihat secara langsung gitu, enggak gitu ya, pastinya butuh pemeriksaan lebih lanjut ya kak. Yang pertama tuh mungkin dari intrusive thoughts-nya, dimana mereka nih bakal sering keinget-inget kejadian-kejadian yang mereka tuh nggak suka ini kejadian yang tadi gitu, entah itu lewat mimpi kah atau
atau keinget aja, bisa kilas balik sekilas doang nih, atau bahkan sangat jelas tuh kejadiannya. Terus yang kedua, penghindaran. Jadi mereka bakal ngehindarin tempat atau orang-orang yang ingatin mereka dengan kejadian buruk itu. Sama kalau misalnya kayak kita lagi ngebahas kasus ini sekarang, atau nanti mereka lagi ngebicarain ya yang bersangkutan dengan ini, mereka bakal enggan untuk bicara dan bakal menghindarin topik tersebut. Terus yang ketiga tuh bakal ada perubahan emosi atau pikiran mereka. Cenderung mereka tuh ngerasa cemas, takut, bersalah, malu. Yang walaupun bisa kita bilang ini bukan salahnya mereka sebenarnya, pasti salahnya pelaku juga gitu kan. Terus ya mudah merasa kaget, sulit tidur, ya karena tadi kan keinget terus, mudah tersinggung. Orangnya juga siaga banget gitu dengan lingkungannya gitu. Apa aja sih yang penanganan yang bisa dilakuin? Yang pertama nih, misalnya kita lihat dari segi psikologisnya bisa lewat cognitive behavior therapy atau CBT. Misal kalau untuk anak-anak mungkin bisa pakai play therapy, terus pendampingan jangka panjang, sama dukungan dari lingkungan sosial. Mana kita tahu ya guys, pasti para korban ini sangat terpukul lah dari sisi mentalnya. Kita harus bisa tuh untuk ngusahain gimana mereka supaya dapat dukungan yang benar-benar ngedukung mereka, support mereka gitu, dari orang tuanya, keluarga terdekatnya, juga orang-orang di sekitar tempat dia tinggal gitu. Terus nih kalau misal dari segi medisnya, pemeriksaan fisik dan pengobatan itu pasti ya harus gitu. Dari hukum nih, kita harus bantu mereka untuk ngelaporin kasus, dan pastinya perlindungan hukum itu ada gitu, dan juga rehabilitasi buat mereka. Buat korban juga buat pelaku ya, untuk rehabilitasi itu. Misal nih melaporkan kasus, kan banyak orang-orang korban tuh nggak mau ngelaporin gitu kan, milih mendam gitu. Ya itu karena tadi mereka ngerasa malu, ngerasa bersalah untuk hal-hal yang belum sepenuhnya ini salah mereka. Boleh jadi salah lingkungannya kah, salah pelaku, yang itu udah pasti ya guys. Jadi kita harus bisa nge-support mereka, ngedampingin mereka, buat mereka percaya kalau misal kasus ini tuh harus dilaporin. Karena kalau enggak, semakin banyak korban yang enggan untuk ngelaporin kasus ini, ya kasusnya juga bakal semakin banyak. Dan pelakunya juga ya anteng-anteng aja tuh ngelakuin kejahatan terus, karena nggak ada yang ngelaporin, nggak ada yang mau ngelaporin gitu. Kalau misalnya kita lihat dari segi pendidikan dan penyuluhan, ya kita ningkatin kesadaran masyarakat sekitar, ningkatin kesadaran orang-orang dewasa sekitar. Pun juga kita harus berikan pendidikan edukasi seksual untuk anak-anak, untuk remaja juga, untuk orang dewasa juga boleh gitu. Apa misalnya hal yang boleh dilakukan, hal yang tidak boleh dilakukan gitu. Mana-mana yang anggota tubuh kita yang privasi, gimana caranya supaya terhindar dari lingkungan tersebut, atau cara nolak ketika ada orang-orang yang kayaknya nih mau buat jahat ke kita gitu. Terus pelatihan bagi orang tua dan guru di sekolahan itu kayaknya juga harus, kayaknya mulai zaman sekarang tuh harus benar-benar diseriusin sih gitu. Yang terakhir ya intervensi sosial, program rehabilitasi sosial. Lingkungan mana tempat anak ini kena gitu, kita lihat lingkungannya kenapa gitu, kita penyuluhan lah ke lingkungannya gitu, kita kasih edukasi juga gitu. Terus kok dari sosial ya pasti pemberdayaan anak, pendidikan perlindungan hak anak. Nah mungkin yang terakhir, kalau misalnya nih ada korban atau misalnya saudara, naudzubillah ya, saudara kah, atau ada orang yang teman-teman kenal nih ternyata merupakan korban dari pelaku kejahatan seksual, bisa ngehubungin nomor 110 atau 0822 1110 0110 yang dikelola oleh unit PPA, Pelayanan Perempuan dan Anak. Mungkin materi atau apa yang bisa aku sampaikan segitu doang sih. Makasih guys. Jadi kita udah ngebahas kasus yang lumayan viral ya waktu itu, yang tentang pemerkosaan anak di dalam mobil, itu benar-benar parah sih. Nah, tapi dari segi psikologinya tuh si anaknya tuh, tahu nggak teman-teman, bisa kena namanya inferiority complex. Apa sih inferiority complex itu? Jadi orang anak tuh kayak berkata dia tuh ketakutan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia itu kayak apa ya disebutnya, ditindas sama orang yang lebih lebih berkuasa gitu. Jadi akhirnya tuh dia tuh bakal diem, dan karena dia itu kayak udah diperkosa dan sudah di apa tuh namanya, sudah disetubuhi dalam mobil, terus dijebak lah intinya. Nah, dia itu termanipulasi yang mengakibatkan dia tuh kayak shock dan kaget, dan dalam sisi psikologis itu tuh bahaya tahu kalau misalnya sampai orangnya itu sampai benar-benar
kayak apa ya sebenarnya kayak udahlah bener-bener trauma. Dan untuk penyembuhan trauma ini sendiri tuh bakalan lama dan bakalan susah banget. Jadinya tuh karena anak itu udah trauma, udah kena environment kompleks dan lain sebagainya, dia tuh kayak susah banget untuk meminta pertolongan kepada orang-orang. Makanya kan di berita itu sempat ditahu kalau anak itu kayak ketakutan. Nah, itu salah satu penyebabnya kenapa dari sisi psikologis. Nah,